Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2D yang soleha semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 8. Tema terakhir di semester 2 atau di kelas 2. Ya, sebentar lagi anak-anak akan mengikuti penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas. Ya. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, tinggal 2 pekan lagi, kalian belajar di tema 8 ini. Ibu akan singkat-singkat materinya. Ibu akan gabungkan antara subtema 1 dan subtema 2. Ya, belajarnya. Adapun nanti latihan-latihan yang berulang, insya Allah nanti ibu berikan 1 kali aja. Ya, nanti ibu cari lagi materi-materi yang tidak sama. Ya. Di subtema 1 dan 2 ini ibu akan pisah-pisah dulu materi-materi pelajaran yang ada di subtema 1 dan 2, yaitu pelajaran matematikanya nanti ibu cari dulu yang mana yang ada di subtema 1 dan di subtema 2. Setelah itu pelajaran bahasa Indonesianya, dan terakhir PKN-nya. Nah, ibu mulai dari pelajaran matematikanya dulu ya, yaitu pengenalan tentang jam. Tentunya anak-anak semua pasti punya jam di rumah ya. Sudah tahu belum jarum-jarumnya, yang mana menunjukkan jam, yang mana menunjukkan menit, dan mana menunjukkan detik. Kalau sudah tahu tidak apa-apa, ibu beritahu lagi ya, siapa tahu ada yang masih bingung. Perhatikan ya, di sini ada 3 macam jarum ya. Ada yang panjang, ya ini panjang, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah, dan ada yang pendek. Anak-anak kalau misalnya melihat jam, lihatnya yang mana, yang panjangnya atau yang pendeknya? Misalnya Umi nanya atau Abi, sekarang jam berapa? Yang kalian perhatikan adalah tentunya jarum pendeknya. Jadi jarum pendek ini menunjukkan jam. Sekarang sudah jam 5. Sedangkan jarum panjang yang warna putih ini menunjukkan menit. Ya. Kemudian jarum yang cepat jalannya ini menunjukkan apa? Menunjukkan detik. Ya. Adapun titik-titiknya di sini nih, ada yang titiknya tebal, ada yang tipis. Ya. Ini menunjukkan jam, sedangkan yang ini yang kecil ini menunjukkan menunjukkan menit. Contoh pertama yang akan ibu ajarkan yaitu kita akan membaca jam. Perhatikan di halaman 3. Ya. Kalian anak-anak lihat nih, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 6, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya atau menyebutkannya yaitu sekarang pukul 6:00. Ibu ulang ya, pukul 06:00 atau pukul 6 pas, biasanya ya. Kalau misalnya jarum panjangnya di angka 1 atau angka 2 itu udah bukan pas atau bukan 00 ya. Contoh lain lagi, 1 kali lagi. Kalian perhatikan, pendeknya di angka 7 dan panjangnya di angka 12. Cara membacanya yaitu pukul 07:00 atau biasa disebut pukul 07 pas. Ya. Sekarang kita akan menghitung lama waktu kegiatan. Tapi sebelumnya ibu mau beritahukan dulu ya situasi-situasi atau keadaan yang menunjukkan setiap jamnya. Ya. Ibu mulai dari jam 1 dulu. Dikatakan jam 1 itu biasanya situasinya tengah malam ya.
1, 2, 3 itu tengah malam. Jadi pukul 01, 02, 03, nah itu biasanya tengah malam. Pukul 4 udah mendekati subuh. 5 subuh. 6 pagi hari. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu menunjukkan situasinya siang hari. Sekarang kembali ke angka 1 lagi. Apakah dia dikatakan pukul 1 pada siang hari? Tentu tidak. Jadi setelah angka 12 itu pada siang hari itu disebut pukul 13. Ya, jadi patokannya ini aja. Sesudah 12 berarti 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti sehari semalam itu waktu yang diperlukan selama 24 jam. Nah, Ibu ambil contoh ya. Kalau misalnya kalian baca di televisi, misalnya film kartun itu nanti tayang pukul 16. Kalian bingung tuh, misalnya 16 itu di jarum pendeknya di angka berapa ya? Nah, kalian hitung. Sesudah 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti nanti film kartunnya tayang di pukul 4. Jarum pendeknya di nomor 4. Misalnya lagi sholat taraweh. Sholat taraweh biasanya diadakan pukul 19. Berarti jarum pendeknya di angka berapa? Nah, kalian hitung 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Oh, berarti nanti di pukul 7 ya. Sekarang kita akan menghitung lama kegiatan. Contoh ya, pelajaran tematik dimulai pada pukul 08.00. Kalian lihat tuh di situ jarum pendeknya di angka 8. Selesai pelajaran tematik katanya pukul 09.00. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan dalam mengerjakan pelajaran tematik? Berarti kalian hitung ya, akhir kegiatan dikurang dengan awal kegiatan. Berarti tadi akhirnya jam 9 dikurang jam 8. Berarti 9 dikurang 8 sama dengan 1. Berarti waktu yang diperlukan dalam mengerjakan tematik itu 1 jam. Sekarang 1 jam itu mau dijadikan ke menit. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Ibu ulang, 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh lain, misalnya kalian tidur pukul 10.00, bangun pukul 14.00. Ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan kalian dalam tidur. Berarti tadi terakhir bangun jam pukul 14.00 dikurang 10.00, berarti sama dengan 4 jam. Ya, jadi kalian tidur itu selama 4 jam. Sekarang mau dijadikan menit. Bagaimana caranya dijadikan menit? Berarti 4 dikali 60. Ya, 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Yang perlu kalian hafalkan adalah kalau jam mau diubah ke menit berarti harus dikali. Ya, Ibu ulang, apabila pertanyaannya jam akan dijadikan ke menit, maka harus dikali. Sebaliknya, apabila menitnya akan diubah menjadi ke jam, maka dibagi.